Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita bertemu lagi melalui video pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan novel sejarah. Pada video sebelumnya kita membahas novel sejarah itu berkaitan dengan struktur dan nilai-nilai novel sejarah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kebahasaan novel sejarah. Setiap novel memiliki bahasa sebagai dasarnya atau bahasa merupakan dasar dari sebuah novel. Setiap pengarang mempunyai gaya masing-masing dalam mengolah bahasa di dalam novelnya. Nah, itu melalui ciri kebahasaan yang ada di dalam novel. Nah, ciri-ciri kebahasaan di dalam novel sejarah itu pada umumnya ada kalimat bermakna lampau, kemudian ada kata penunjuk urutan waktu, kemudian ada kata kerja material, kalimat tidak langsung, ada kata kerja mental, dialog, dan nomor 7 ada kata sifat atau descriptive language. Nah, nanti ada tambahan lagi yaitu makna kias. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa novel, di antaranya Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, kemudian ada Burung-Burung Rantau YB Mangunwijaya, dan Mahligai di Ufuk Timur oleh Suparto Brata. Nah, nanti kita akan membahas sekilas lah kebahasaan yang dimiliki oleh 3 novel ini. Nah, yang pertama kita akan melihat yaitu kalimat bermakna lampau. Nah, kalimat bermakna lampau di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang sesuatu yang sudah terjadi ya di masa-masa sebelumnya. Ini ada sebuah contoh, telah menjadi berita, sengaja diberi cetak merah supaya lebih jelas. Nah, ini ada contoh lain dari sumbernya dari buku paket. Ada penanda telah diperintahkan, telah menyelesaikan tugasnya, berarti sudah bermakna lampau ya. Berikutnya ada contoh yang lain, sama diberi tanda merah, penanda-penanda kata-kata yang menunjukkan kalimat bermakna lampaunya. Nah, selain kalimat bermakna lampau, setelah Ibu lihat ya di dalam novel itu ternyata ada kata-kata bermakna lampau juga atau berlaku di masa lalu. Misalnya ini ada kata asisten residen. Nah, kata-kata itu hanya berlaku di zaman lampau, sekarang tidak dipakai lagi. Nah, itu ciri kebahasaan yang pertama, kalimat bermakna lampau. Kemudian kita melihat yang kedua adalah kata penunjuk urutan waktu. Langsung kita lihat contoh. Nah, ini ada kata sambung penunjuk urutan waktu atau konjungsi kronologis. Di situ ada kalimat orang itu Bupati B mendaham. Kemudian, nah ini ada penanda kata sambung penunjuk urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh yang lain konjungsi kronologis ada sebelum, lalu, setelah, sesudah, kemudian. Nah, ini menunjukkan kata-kata penunjuk urutan waktu yang berada dalam urutan kejadian ya. Kita lihat contohnya yang lain. Ada sesudah makan siang Neti diajak bertamasya. Nah, ini menunjukkan penunjuk urutan waktu. Setelah barisan jauh meninggalkan tempat. Nah, ini ada kata setelah. Kata-kata ini mengandung kata penunjuk urutan waktu karena mengandung urutan kejadian di dalamnya. Oke, itu nomor 2. Sekarang kita lihat yang ketiga, kata kerja material atau kata yang menunjukkan tindakan. Misalnya nih, bisa diperhatikan kata-kata yang dicetak warna merah. Nah, ini semua menunjukkan kata kerja material ya. Nah, tindakannya kelihatan. Berlari, melihat, menggendong, menggerak-gerakan, melambai-lambai, semuanya kelihatan tindakannya. Berdiri, berjalan, membungkuk, menyalami, bersorak, berdiri. Nah, itu dan lain-lain ya. Ini hanya ini saja yang bisa
saya catat di sini. Ya, kita lanjutkan. Setelah kata kerja material atau tindakan ada nomor berikutnya, yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat yang kebalikan dari kalimat langsung. Di sini ada sebuah contoh. Menurut Kang Wongso Drono, semua petak sawah dan tanah sudah dibalikenamakan atas nama Wongso Drono. Karena pada galibnya dialah yang menguasai dan menggarap sawah kakekmu. Nah, ciri penting dari kalimat tidak langsung, pertama tidak menggunakan tanda petik, kemudian intonasi datar, dan yang ketiga ada perubahan kata ganti. Misalnya nih, orang ke-1 jadi orang ketiga. Nah, di sini ada yang bercetak merah, dialah. Ini adalah orang ketiga. Nah, sebetulnya ini kalau dari kalimat langsung merupakan orang ke-1. Kalau kalimat ini diubah menjadi kalimat langsung, bisa jadi begini. Menurut Kang Wongso Drono, nah di sini ada tanda petik ya karena kalimat langsung. Semua petak sawah dan tanah sudah dibalikenamakan atas nama Wongso Drono karena pada galibnya sayalah. Nah, itu orang pertama. Sayalah yang menguasai dan menggarap sawah kakekmu. Itu adalah kata-kata Wongso Drono kalau dibuat kalimat langsung. Nah, itu ya. Nah, ini ada contoh yang lain. Ayahnya bercerita bahwa teman sekelasnya yang paling akrab di Staff College USA gugur di Vietnam. Ini dari burung-burung rantau. Ini merupakan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat ini menjadi kalimat langsung, akan begini. Ayahnya bercerita, tanda petik, teman sekelasku atau teman sekelas ayah. Nah, itu kata ganti orang pertama. Tapi kalau di kalimat tidak langsung menjadi teman sekelasnya. Gitu ya, ini adalah kalimat tidak langsung. Di sini ada catatan, kalimat tidak langsung ditandai dengan kata-kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Nah, ini penanda-penanda umum yang ada di dalam kalimat tidak langsung. Ada sebuah contoh sederhana perubahan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung ya. Ini sangat sederhana kalimatnya. Bisa diperhatikan. Sebetulnya kalimat langsung dan tidak langsung ini sudah dipelajari di kelas di SMP juga, tapi hanya untuk mengingat-ingat. Nah, kita lihat lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu kata kerja mental, pikiran dan perasaan. Kata kerja mental ini berarti lawan dari kata kerja material ya, yang tadi kelihatan tindakannya itu. Nah, ini kita lihat contohnya. Ada yang diberi warna merah. Ini semua kata-kata yang menunjukkan pikiran dan perasaan atau kata kerja mental. Aku rasai, tahu, memasuki sudut hatinya. Khawatir itu merupakan kata kerja mental atau ikhlas, menyerahkan juga. Di sini ada juga contoh yang agak panjang dari burung-burung rantau. Novel ini sangat menarik untuk dibaca ya. Kalian tahu lah, ini Bumi Manusia juga sudah pada tahu, sudah difilmkan, bisa dibaca novelnya, lebih seru. Nah, ini adalah kata kerja mental atau pikiran dan perasaan. Ada berhasil, menjunjung tinggi. Menjunjung itu kata kerja mental. Kemudian merasa bersyukur itu semua kata kerja mental. Oke ya. Nomor 5. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Ke dialog atau percakapan. Mengenai dialog dan percakapan, Ibu kira sudah paham lah. Dialog itu sudah kelihatan menunjukkan percakapan-percakapan tokoh di dalam novel ditandai dengan tanda petik ya. Dia sudah paham. Nah, hanya ada satu di dalam novel ini, tapi tidak selalu ada. Beberapa novel ada ya, yang dinamakan dengan prolog.
Prolog itu merupakan pembukaan, biasanya berisi pengantar atau keterangan cerita, bisa berkaitan dengan isi ceritanya atau berada di luar cerita. Biasanya ditulis oleh pengarang pada bagian awal. Nah, terkadang muncul di dalam novel sejarah. Walaupun tidak semua novel sejarah memiliki prolog. Itu dialog dan percakapan. Kemudian kita lihat nomor berikutnya adalah nomor 7. Kata sifat. Nah, kata sifat ini atau descriptive language itu adalah penggambaran melalui bahasa untuk memperlihatkan tokoh, suasana, atau tempat yang dibuat oleh pengarang supaya lebih kuat, dan selain kuat, jadi pembaca itu betul-betul merasakan bagaimana gambaran tempat, tokoh, suasana yang diciptakan oleh pengarangnya ya. Ini ada 2 contoh yang menggambarkan tokoh dari dalam novel yang ada, dari Burung-burung Rantau dan Bumi Manusia. Kelihatan sekali menunjukkan kata sifat atau descriptive language. Nah, itu 7 ciri kebahasaan yang ada di dalam novel sejarah. Ini ada 1 tambahan lagi, yaitu makna kias. Makna kias ini merupakan ciri kebahasaan yang di dalamnya terdapat penggunaan kata-kata kias, ungkapan atau peribahasa. Misalnya nih ya, bisa diperhatikan beberapa kata yang ibu cetak merah. Ini semua menunjukkan kata-kata kias. Nih ada membuang muka, semua kiasan. Terpukul, kiasan ya, berarti sedih. Hatinya emas. Kemudian ada siapa bilang nanti sudah jatuh hati, itu menunjukkan ungkapan. Ungkapan ini atau makna kias itu merupakan makna yang bukan sebenarnya. Nah, jadi kata atau ungkapan yang mengandung pengandaian atau pengibaratan untuk memberi rasa keindahan dan penekanan karena pentingnya hal yang disampaikan. Nah, itu adalah makna kias yang membuat novel sejarah itu memiliki nilai, berkarakter, karena pengarang tidak menulis seasal gitu ya, tetapi menggunakan media bahasa yang betul-betul enak untuk dinikmati, memiliki tingkat kebahasaan yang tinggi, dan menjadi novel sejarah itu sebuah karya yang patut menjadi kekayaan bagi sastra dimanapun tempatnya gitu ya. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan materi kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.